ada yang jorok banget, ada yang rajin banget, itu ada teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di LPK bakal nemuin hal-hal seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian bisa berkomunikasi ataupun bisa bermasyarakat dengan orang banyak, ya saya saranin ke LPK kayak gitu. Tapi kalau enggak ya udah terserah, kalian belajar mandiri aja. Tapi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Di LPK itu sering juga terjadi crack teman-teman. Ngerti crack kan? Crack itu kayak masalah lah, masalah kecil pun kadang-kadang jadi gede. Entah itu masalah pakaian, entah itu masalah makanan, entah itu masalah apa ya namanya, masalah pribadi mungkin. Apalagi cewek tuh kalau misalkan di asrama, perang terus kayaknya tuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Oke guys, sekarang kita akan membahas sebuah topik ataupun sebuah tema yang sangat menarik sekali nih. Ini sering saya temui di grup-grup WA teman-teman, tentunya grup-grup WA yang sedang berproses buat ke Jepang. Jadi saya itu beberapa bulan ke belakang, dikarenakan saya juga masuk ke LPK dan saya juga masuk ke lingkungan ataupun golongan-golongan yang sedang berproses buat ke Jepang. Jadi saya itu masuk ke grup-grup WA yang di dalamnya itu berdiskusi tentang SSW, JFT ataupun apa nanya-nanya tentang TSK dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah ini ada satu topik yang menurut saya ini bagus banget ataupun menarik banget buat dibahas. Jadi topiknya itu pilih mana ataupun lebih baik mana antara belajar di LPK ataupun mandiri teman-teman. Oke, mungkin ya teman-teman, setiap orang sistem belajarnya itu beda-beda. Ada yang bisa belajar sendiri, ada ataupun ada juga yang tidak bisa belajar sendiri teman-teman. Artinya harus ada gurunya gitu teman-teman. Nah, termasuk saya, mungkin ya teman-teman, saya juga belajar sendiri itu bisa, akan tetapi terkadang tidak maksimal. Artinya tidak maksimal itu sering kebablasan. Maksudnya kebablasan tuh seperti ini. Baru aja buka buku 5 menit, ada notifikasi WA ataupun ada notifikasi TikTok. Udah bablas gitu. Langsung TikTokannya sejam. Kadang-kadang saking lupanya tiduran 2 jam gitu. Udah pokoknya bablas lah kayak gitu. Nah, ini maka dari itu tema ini menurut saya cocok banget buat kita bahas di video kali ini. Menurut kalian gimana? Bagus mana antara belajar mandiri ataupun belajar di LPK teman-teman? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas di LPK dulu ya teman-teman. Dan tentunya video ini hanyalah menurut pendapat saya pribadi, tidak tidak neko-neko lah seperti itu. Tapi ini sesuai dengan pendapat saya ya teman-teman. Yang pertama, kalau di LPK itu sudah jelas kita itu akan lebih merasakan keseruan ketika belajar. Nih, ini salah satu keseruan-keseruan saya ketika belajar di LPK teman-teman. Pokoknya di LPK itu kan cara belajar, sistem belajar, jam belajar, bahkan jam tidur itu kan sudah sudah diatur ya. Intinya sudah sangat teratur gitu teman-teman. Dari tidur sampai tidur lagi itu tuh sudah ada aturannya seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan kalian emang orang-orangnya itu yang nggak bisa diatur ataupun orang-orang yang nggak mau berluang lingkup ataupun bermasyarakat gitu, kayak di asrama, kayak di tempat-tempat penampungan kayak gitu. Bukan penampungan sih, kayak ya asrama lah intinya. Masa sih nggak tahu asrama, tahu kan ya. Nah mungkin kalian akan sedikit terbebani teman-teman, karena yang namanya hidup di asrama ataupun di kayak di lingkungan seperti itu ya, kita itu harus saling menjaga, harus saling sabar gitu. Kadang-kadang ada orang yang sifatnya berlawanan dengan kita, ada yang pinter banget, ada yang bodoh banget malah. Mohon maaf ya, nggak gitu. Tapi emang ketika di kelas itu ataupun ketika di asrama itu bener-bener terasa teman-teman. Jadi si orang ini tuh kayak gini, si orang itu tuh kayak gini. Ada yang jorok banget, ada yang rajin banget, itu ada teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di LPK bakal nemuin hal-hal seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian bisa berkomunikasi ataupun bisa bermasyarakat dengan orang banyak, ya saya saranin ke LPK kayak gitu. Tapi kalau enggak ya udah terserah, kalian belajar mandiri aja seperti itu teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, kalau misalkan di LPK itu tentunya pasti ada gurunya. Ketika tidak paham suatu materi ataupun suatu penjelasan dari buku misalkan,
pastinya kita bisa nanya langsung ke sensei ataupun ke guru kita. Seperti itu hal yang lainnya. Tapi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Di LPK itu sering juga terjadi crack, teman-teman. Ngerti crack kan? Crack itu kayak masalah lah, masalah kecil pun kadang-kadang jadi gede. Entah itu masalah pakaian, entah itu masalah makanan, entah itu masalah apa ya namanya, masalah pribadi mungkin. Apalagi cewek tuh kalau misalkan di asrama, perang terus kayaknya tuh. Kayak gitulah intinya. Nih yang ngerasa silakan komen di kolom komentar. Kalau ngerasa, kalau nggak ngerasa ya syukur ya. Berarti kalian aman hidupnya, apa lancar gitu, lancar jaya. Nah, yang selanjutnya teman-teman di LPK itu, wah kenangannya itu benar-benar nggak bisa dilupain teman-teman. Semua kenangan-kenangan di LPK itu, gitulah pokoknya susah dikata-katain, susah dikeluarin kata-katanya. Intinya gimana sih kayak udah dapat keluarga baru aja gitu. Itu kelebihan di LPK. Nah, sekarang ya tadi kelebihan dan kekurangannya otomatis ya udah saya jelasin gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang silakan tambahin aja sendiri di kolom komentar. Kayak gitu. Ini kalau di LPK teman-teman. Ini kalau misalkan kita, oh iya tambahan lagi masalah biaya teman-teman. Kalau masalah biaya itu menurut saya pribadi ya, mahal ataupun gak mahal tergantung kita nyari LPK-nya. Tapi dikarenakan kita memang buat kerja ke Jepang, sebenarnya rata-rata itu segitu-gitu aja teman-teman. Sekitar 35 sampai 40 lah. Kalau misalkan ngitung dari awal ataupun ngitung dari proses kita masuk ke LPK sama makan sama apa dan yang lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa disebut kalau misalkan lewat LPK itu mungkin masalah biaya agak-agak tinggi lah, dikarenakan ya kita kan masuk ke sekolah artinya kita itu harus bayar. Nah, itu yang menjadi apa hal mahalnya itu. Oke, selanjutnya teman-teman. Yang selanjutnya kita masalah mandiri ya. Apa namanya, belajar bahasa Jepang ataupun kerja ke Jepang jalur mandiri. Untuk jalur mandiri saya juga sempat buat mikir-mikir itu sebelum saya masuk ke Joycare kemarin teman-teman. Saya juga pengen gitu mandiri itu. Soalnya kalau mandiri katanya itu lebih murah dari segi biaya teman-teman. Tapi murahnya itu segimana gitu. loh, murahnya itu segimana? Sebenarnya sama aja ternyata. Saya tanya-tanya ke teman saya yang mandiri bayar TSK sekian puluh juta. Ya nggak puluh sih, maksudnya sekian belas juta. Belum itu, belum ini, belum itu, belum ini, belum lagi belajarnya. Kadang-kadang kan yang namanya mandiri lama. Kalau dihitung-hitung sama aja gitu. Kalau dihitung-hitung tuh kayak nggak jauh beda. Tapi ini menurut saya teman-teman, dan saya berbicara seperti ini dikarenakan saya ngobrolnya sama teman saya yang memang menceritakannya seperti itu. Jadi yang nggak tahu kalau misalkan ada pendapat lain silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Nah, kalau mandiri teman-teman jujur saya juga nggak bisa berkata-kata banyak ya, dikarenakan ini sih kayak nggak tahu banyak. Tapi kalau mandiri itu yang namanya mandiri serba sendiri. JFT, SSW, kalau misalkan Kaigo, SSW Indo, SSW maksudnya SSW Kaigo Indo, SSW Kaigo Jepang itu sendiri. Dan itu tuh belajarnya itu tidak mudah menurut saya teman-teman. Kalau misalkan kalian mandiri harus ada effort yang tinggi, effort lagi harus ada apa usaha yang tinggi banget gitu. Sedangkan kalau misalkan orangnya kayak saya yang nggak bisa belajar sendiri, wah udah bablas, nggak tahu berapa tahun mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita bisa masuk ke LPK dan belajar serius di LPK, jadi kalian bakal dapetin nilai kayak saya seperti ini nih. Manten teman-teman, kayak gitu. Enggak, bukan sombong ya, bukan sombong. Tapi emang ini apa ya, hasil dari usaha setiap malam, setiap pagi, malam, setiap hari intinya belajar gitu. Setiap hari melongin buku terus kayak gitu, dan itu hasilnya ya alhamdulillah bisa manten teman-teman untuk Kaigo bahasa Jepang, Kaigo Jepang. Untuk Kaigo Indonesianya kebetulan saya cuman bener 97%, artinya salah satu teman-teman untuk Kaigo Indonesianya. Nah, itu ya, belum lagi ada SSW, belum lagi apa namanya kayak JFT ataupun JLPT misalkan, itu serba sendiri teman-teman. Dan lagi misalkan buat ininya, buat CV dalam bahasa Jepang tentunya ya. Buat CV Jepang, buat apa? Nyari TSK sendiri, nyari
itu ini sendirilah pokoknya. Ya gimana sih yang namanya mandiri? Jadi memang mandiri itu menurut saya kalau misalkan orang yang nggak punya nyali dan nggak punya biaya, ya menurut saya itu sulit banget sih. Tapi komen teman-teman kalau misalkan kalian ada yang apa belajar mandiri lalu sekarang udah hampir terbang ataupun sudah terbang, silakan untuk komen ya. Saya pengen tahu, berarti kalian hebat banget pokoknya. Saya salut buat kalian semuanya. Dan yang selanjutnya apa lagi ya? Kalau misalkan masalah mandiri itu ya tentunya takutnya gitu ya, takutnya nggak ada yang memperhatikan gitu. Nah, setahu saya kalau misalkan di LPK ketika kita itu sudah berangkat ke Jepang pun, jadi kalau misalkan ada masalah, jadi LPK tersebut tuh akan masih terhubung dengan kita, teman-teman. Akan masih terhubung dan akan masih ngurusin kita gitu. Kalau misalkan kita di sana itu ada masalah ataupun ada apa? Sorry, ada sesuatu. Ada inilah, ada case misalkan sama Kaisa ataupun sama luar Kaisa. Intinya kalau misalkan kita ada masalah, jadi LPK tuh nggak lepas tangan seperti itu. Nah itu menurut saya suatu kelebihan juga sih. Ketika kita masuk LPK, jadi kita itu dari awal sampai akhir benar-benar diperhatiin gitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah perbedaannya ataupun plus minusnya ketika kita belajar di LPK dan belajar mandiri. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, silakan untuk komen di kolom komentar. Saya Duru Napis, ja mata nih.